Setiap tahun, lebih dari 11 juta ton bahan kimia pertanian dicurahkan ke lahan di seluruh Amerika, secara perlahan meracuni jalur air yang vital bagi negara. Dari sungai Mississippi yang megah hingga anak-anak sungainya yang kecil di wilayah barat. Kehidupan akuatik pun semakin langka dan terancam. Di tengah krisis ini, manusia berusaha melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mereka melepaskan kembali populasi berang-berang ke habitat alami mereka. Dan kejutan tak terduga pun muncul. Makhluk kecil ini, yang dulunya dianggap remeh, mulai mengubah segalanya. Tanpa cetak biru, dana, atau izin konstruksi, berang-berang hanya memerlukan gigi, lumpur, dan beberapa ranting untuk membangun infrastruktur yang mampu merubah lanskap. Namun, apakah makhluk ini benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan ekosistem yang terancam? Perjalanan kebangkitan alam ini dimulai di sini. Tetapi kisah ini tidak hanya terbatas di Amerika Serikat. Setiap tahun, umat manusia membuang lebih dari 2 miliar ton sampah, hampir 50 juta ton plastik, dan lebih dari 100 juta ton bahan kimia industri ke dalam lingkungan hidup. Semua itu perlahan mengalir ke dalam sungai dan aliran, mendorong jalur-jalur yang dulunya menopang peradaban kita menuju kemunduran global. Dampak paling nyata terlihat pada sungai Mississippi, yang berjuang untuk bertahan di tengah ancaman tersebut. Sungai Mississippi adalah arteri vital negara ini, mengalirkan air dari 40% wilayah Amerika Serikat dan mengangkut air limbah dari 31 negara bagian. Setiap musim panas, sungai ini melepaskan jumlah nitrogen dan fosfor yang besar ke Teluk Meksiko, menciptakan zona mati yang terkenal dan mengancam kehidupan laut. Menurut NOAA, pada tahun 2023, area yang kekurangan oksigen ini meluas hingga 3,58 mil persegi, hampir seluas negara bagian Delaware, menjadi tempat yang tidak bersahabat bagi makhluk hidup di dasar laut. Lebih memprihatinkan, lebih dari 1 abad aktivitas pembangunan, termasuk pembangunan bendungan, pembuatan saluran, dan pengeringan lahan basah, telah menghilangkan hampir 50% hutan dataran banjir di hulu sungai Mississippi. Selanjutnya, hilir sungai ini kini menyusut hingga hanya sekitar 30% dari luas aslinya. Raksasa yang dulunya memberikan kehidupan kini telah berubah menjadi mesin penghasil banjir. Bencana tahun 1927 yang menyebabkan kerugian setara dengan lebih dari 25 miliar dolar AS saat ini menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Amerika. Sementara itu, sungai-sungai yang mengering akibat polusi dan dampak perubahan iklim memperburuk kondisi bumi. Suhu global meningkat sekitar 0,2 derajat Celcius per dekade, yang mengeringkan hutan, membuat vegetasi lebih mudah terbakar, dan memicu kebakaran hutan di seluruh dunia. Pada tahun 2023, Amerika Serikat mengalami kebakaran yang melahap lebih dari 2,69 juta hektar lahan, dengan total kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan diperkirakan mencapai 893 miliar dolar setiap tahunnya. Dari California hingga Kanada, abu vulkanis menyelimuti sungai-sungai dan aliran air. Tanah subur yang hangus terbakar, sementara aliran air semakin tidak menentu. Perubahan iklim memperburuk keadaan, kelembapan menurun, angin bertiup semakin kencang, dan percikan api kecil dapat dengan cepat berubah menjadi bencana besar dalam hitungan jam. Hutan-hutan menghilang, lahan basah runtuh, dan sungai-sungai yang sudah melemah semakin mendekati ambang kehancuran. Namun, di tengah semua kekacauan ini, kekuatan yang pernah dianggap hilang dari sejarah mulai muncul kembali. Dari abad ke-17 hingga akhir abad ke-19, lebih dari 60 juta berang-berang Amerika Utara diburu hingga hampir punah demi bulu dan bagian tubuhnya, Castorium. Pada awal tahun 1900-an, banyak negara bagian hanya menyisakan beberapa ratus individu yang selamat, tersebar di lahan basah terpencil. Titik balik datang di pertengahan tahun 2000-an, ketika para ekologi menyadari bahwa hilangnya berang-berang mengakibatkan aliran sungai mengering lebih cepat, lahan basah semakin menghilang, dan kebakaran hutan menyebar dengan lebih mudah. Pada tahun 2008, diluncurkanlah proyek berang-berang Methil dengan tujuan memulihkan populasi berang-berang di seluruh North Cascades. Proyek ini menggunakan metode yang manusiawi, termasuk perangkap, pemeriksaan kesehatan, dan pemindahan berang-berang dari daerah pemukiman ke aliran sungai yang rusak dan sangat membutuhkan kehadiran mereka.
Kebakaran hutan besar-besaran pada tahun 2014 membuka peluang untuk sebuah eksperimen unik. 8 pasang berang-berang dilepaskan ke 3 cekungan yang telah terbakar. Setahun kemudian, semua berang-berang ini berhasil melewati musim dingin dan membangun lebih dari 15 bendungan baru, mengubah lembah-lembah yang hitam kembali menjadi lanskap hijau yang basah hanya dalam beberapa musim. Proses pemulihan dimulai dari batang kayu yang digigit oleh berang-berang dan dibawa ke tempat mereka. Bukan kebetulan jika para ahli ekologi menyebut mereka sebagai insinyur ekosistem. Setiap gigitan dan setiap ranting yang mereka bawa pulang menjadi landasan bagi skala rekonstruksi yang tak tertandingi oleh hewan lain. Bendungan berang-berang tidak sepenuhnya menghalangi aliran air. Mereka justru menyebarkannya, memungkinkan air meresap ke tanah dan membentuk lahan basah baru. Dalam hitungan minggu, sedimen mengikat nutrisi, tanaman mulai berakar, dan pohon willow dan aspen mulai bertunas, sementara serangga kembali dalam gelombang pembaharuan kehidupan. Kolam yang dibangun oleh berang-berang menjadi oase di lanskap yang kering, tempat di mana rusa ekor hitam, rusa besar, belibis, bebek liar, dan berbagai spesies burung lainnya berhenti sejenak untuk beristirahat. Ikan-ikan kecil menemukan tempat berlindung, serangga berkembang biak, dan tepian sungai distabilkan secara alami tanpa memerlukan alat berat atau beton. Para ahli ekologi menganggap berang-berang sebagai spesies kunci, pilar yang berperan penting dalam mencegah keruntuhan seluruh ekosistem. Kekuatan ini pernah terbukti secara dramatis di Republik Ceko, di mana proyek bendungan senilai 1,2 juta dolar terhenti selama 7 tahun karena masalah administrasi. Pada akhirnya, sebuah koloni berang-berang membangun bendungan di lokasi yang tepat, menciptakan kolam dan memulihkan kondisi lahan basah dengan sangat sempurna, sehingga para pejabat mengakui bahwa berang-berang tersebut menjalankan pekerjaan itu untuk kita secara cuma-cuma. Ritme pembaharuan ini tidak berhenti pada kembalinya hamparan hijau ke lahan. Air mulai beresap jauh ke dalam aliran sungai di lembah-lembah yang dilanda kekeringan. Sejak tahun 2008, para ahli ekologi telah memperkenalkan kembali lebih dari 300 berang-berang ke hulu sungai Methel. Hanya dalam 1 dekade, mereka mencatat terbentuknya 176 kolam baru, waduk air alami yang akan memakan biaya jutaan dolar bagi manusia untuk mereplikasinya. Rata-rata satu bendungan yang dibangun oleh berang-berang dapat menampung sekitar 1 juta galon air permukaan. Hanya dari 62 kolam pertama, mereka berhasil menyimpan hampir 5 juta galon air. Sementara keseluruhan jaringan kini menampung lebih dari 65 juta galon air setiap tahunnya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga selama lebih dari 20 tahun. Manfaat ini melampaui sekedar penyimpanan air permukaan. Sebuah studi di cekungan Sungai Columbia menemukan bahwa 29 kolam berang-berang mampu menambah 6,6 juta galon air tanah, sebuah cadangan vital yang membantu seluruh wilayah bertahan bahkan di tengah kekeringan terparah. Ketahanan koloni berang-berang terhadap kekeringan berakar pada struktur unik bendungan mereka. Bendungan tersebut tidak sepenuhnya menghalangi aliran air. Mereka justru menyebarkannya, memungkinkan air meresap ke tanah dan memenuhi akuifer di bawah. Di musim panas, air yang tersimpan secara perlahan dilepaskan, menjaga aliran sungai tetap dingin, stabil, dan mengalir bahkan saat cuaca sangat panas. Lembah yang tidak dihuni oleh berang-berang seringkali mengering menjadi bebatuan gundul di akhir musim. Sementara lembah yang dihuni berang-berang tetap menampung air, menjaga rumput tetap hijau, dan memungkinkan kehidupan untuk terus berlanjut. Air yang ditahan oleh bendungan-bendungan ini menciptakan lapisan perlindungan yang tak terduga, sebuah perisai alami terhadap kebakaran hutan. Dalam survei di seluruh Washington dan Idaho, lembah-lembah yang dihuni berang-berang muncul sebagai oasis tahan api di lanskap yang retak akibat kekeringan. Analisis satelit NASA tahun 2020 menunjukkan bahwa daerah dengan bendungan berang-berang dapat menahan kelembaban hingga 3 kali lebih banyak dibandingkan daerah tanpa bendungan, yang secara signifikan memperlambat penyebaran api. Selama kebakaran hutan pada tahun 2015, banyak kolam di satu sisi hangus terbakar, sementara sisi lainnya tetap hijau. Petugas pemadam kebakaran bahkan memanfaatkan air dari kolam tersebut untuk memadamkan api. Ketahanan kolam berang-berang terhadap api berakar pada cara kolam ini mendistribusikan air ke seluruh lanskap, merendam tanah, dan mempertahankan lapisan lumpur dingin yang menciptakan cekungan lembab yang tidak mudah terbakar. Dengan demikian, kolam berang-berang berfungsi sebagai benteng ekologis di tengah meningkatnya risiko kebakaran hutan.
Di sekitar kolam ini, kehidupan yang tangguh membawa cerita lain. Salah satunya melibatkan ikan ikonik yang dulunya terdesak menuju kepunahan, kini perlahan-lahan kembali dari jurang tersebut. Washington merupakan rumah bagi 7 spesies salmon asli, tetapi dalam 40 tahun terakhir, populasi mereka telah merosot drastis. Dengan pertumbuhan populasi negara bagian sebesar 63% dari tahun 1990 hingga 2020, dataran banjir semakin menyusut. Di Puget Sound saja, lebih dari sepertiga garis pantai alaminya telah hilang. Banyak daerah juga mengalami penurunan populasi salmon cenuk dan koho sebesar 70 hingga 90% akibat pemanasan air dan pengecilan aliran sungai yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur beton. Namun, harapan mulai muncul dari para insinyur kecil ini yang berusaha kembalikan keseimbangan ekosistem yang terancam. Sejak tahun 2014, Tulip Beaver Project telah berhasil memperkenalkan kembali lebih dari 200 berang-berang ke sungai-sungai kecil di wilayah Puget bagian utara. Hewan-hewan ini telah membangun rangkaian kolam sejuk yang panjang, dengan beberapa kolam memiliki 12 atau 13 bendungan berurutan. Struktur ini memperlambat aliran air, memberikan naungan, dan menciptakan habitat bagi kawanan serangga yang menjadi makanan bagi salmon muda. Para ahli ekologi telah mencatat kembalinya ratusan salmon muda ke lokasi-lokasi yang sebelumnya dianggap sebagai sungai mati. Sungai-sungai yang dipugar ini tidak hanya mengembalikan populasi salmon, tetapi juga menghidupkan lembah-lembah yang telah kering. Inisiatif ini telah mengubah paradigma tentang berang-berang. Sebelumnya dianggap sebagai pengganggu yang merusak pohon, menyebabkan banjir di halaman dan mengancam tanggul, populasi berang-berang di banyak negara bagian kini terancam punah, hanya bertahan di kantong-kantong kecil yang terisolasi di lahan basah yang terpencil. Washington mengambil pendekatan yang berbeda. Alih-alih berusaha menekan naluri alami mereka, negara ini memutuskan untuk memanfaatkan naluri tersebut sebagai kekuatan penyokong pemulihan alami ekosistem. Program seperti Metau Beaver Project dan Tulip Beaver Initiative kini berperan sebagai tim rekonstruksi ekosistem yang responsif. Mereka menangani setiap pengaduan tentang berang-berang yang dianggap mengganggu, menjebak hewan-hewan tersebut secara manusiawi, melakukan pemeriksaan kesehatan dan memindahkan mereka ke daerah aliran sungai yang telah menipis. Di lokasi-lokasi ini, naluri alami mereka untuk membangun bendungan justru menjadi aset yang sangat berharga. Pada tahun 2023 saja, lebih dari 150 relokasi berhasil menciptakan puluhan kompleks bendungan baru yang memperlambat aliran sungai, menambah naungan, menurunkan suhu, dan membuka kembali koridor migrasi yang hilang bagi salmon muda. Dengan demikian, daerah aliran sungai yang dulunya dianggap tak memiliki harapan kini memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali ritme kehidupan yang semula. Namun, sedikit orang yang menyadari bahwa kebangkitan berang-berang ini dimulai dengan tragedi yang berkaitan dengan topi vel tua. Selama hampir 3 abad, bulu halus dari bagian dalam berang-berang telah menjadi salah satu bahan mewah yang paling dicari di Eropa, memicu perburuan yang merugikan dan menyebabkan punahnya 20 juta berang-berang dari Amerika Utara. Untuk memahami mengapa selembar kulit binatang dapat bernilai setara dengan potensi kepunahan seluruh spesies, kita harus menjelajahi tempat penyamakan kulit, di mana setiap kulit kering diterima sebagai komoditas istimewa. Setiap bagian diberi kode identifikasi yang terbuat dari lubang-lubang kecil, memastikan pelacakan yang tepat untuk setiap pemasok. Setelah itu, kulit-kulit tersebut dipindahkan ke dalam bak rehidrasi di mana larutan air garam dan bahan kimia khusus digunakan untuk mengembalikan kelembaban asli selama lebih dari 12 jam. Ini baru merupakan awal dari serangkaian langkah teliti yang akan mengubah kulit kasar dan mentah menjadi material berkualitas tinggi yang tahan lama. Dari kulit binatang yang telah direhidrasi, proses penyempurnaan bahan berharga ini memasuki tahap yang memerlukan ketelitian mutlak. Kulit-kulit tersebut ditekuk di atas balok kayu atau dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk melembutkan setiap serat, membuka struktur dermis, dan memungkinkan kulit bernafas kembali. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa larutan perawatan dapat menembus hingga ke dalam. Setelah itu, penyamak mulai membersihkan kulit dengan mengikis lapisan jaringan tebal pertama untuk menghilangkan material kasar dan menciptakan permukaan yang benar-benar rata dengan tingkat akurasi hingga milimeter. Kulit binatang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bak perendaman kedua. Kali ini menggunakan larutan penghilang lemak yang telah dikalibrasi dengan cermat. Larutan ini cukup kuat untuk menghilangkan semua minyak alami tanpa merusak folikel rambut. Bahkan sedikit sisa lemak dapat menyebabkan kulit membusuk atau mengalami perubahan warna seiring waktu. Setelah dikeluarkan dari bak, kulit tersebut diproses kembali dengan menipiskan area yang tebal, seperti bahu dan ekor. Langkah ini sangat krusial dalam menentukan kelembutan, daya tahan, dan kualitas pewarnaan kulit jadi.
Kulit yang sudah ditipiskan kini memasuki tahap paling rumit dari keseluruhan proses, menghilangkan bulu pelindung untuk menciptakan bulu berang-berang yang dipangkas dengan sempurna. Penyamak kulit merendam kulit dalam larutan yang diformulasikan khusus, dirancang untuk melonggarkan akar bulu pelindung tanpa merusak bulu halus di bawahnya. Rasio larutan harus benar-benar tepat. Ketika kulit mencapai tingkat keterbukaan yang ideal, kulit tersebut diletakkan di atas balok dan setiap helai rambut pelindung dikerok dengan hati-hati dari permukaannya. Satu gerakan yang keliru atau satu helai rambut yang patah dapat menjadikan seluruh bulu itu barang rongsokan yang tidak berharga yang merugikan beberapa ribu. Ketelitian yang dicapai selama tahap pencabutan bulu ini membuka jalan untuk penyelesaian struktur kulit yang sempurna. Kulit tersebut kemudian dimasukkan ke dalam larutan pengawet yang mengencangkan serat dan mengunci akar bulu di tempatnya sebelum dicukur lagi untuk mencapai ketebalan yang diinginkan. Selanjutnya, kulit dipindahkan ke tahap penyamakan basah, di mana serat distabilkan sebelum dikeringkan dan diputar. Di dalam drum yang berputar, siklus kuat ini memecah serat-serat kaku, menciptakan kelembutan dan kejatuhan kain yang khas. Setelah itu, kulit diregangkan untuk membuka seratnya dan mempersiapkannya menerima minyak penyamakan. Dengan struktur kulit yang sepenuhnya terbuka, material ini memasuki tahap akhir yang memberikan sentuhan halus pada produk premium. Lapisan minyak penyamakan dioleskan secara merata dan ditekan jauh ke dalam serat menggunakan mesin pemukul khusus, mengembalikan kelenturan, kilau, dan daya tahan alami kulit. Untuk pesanan bulu berang-berang yang telah dicukur, pemangkas dengan hati-hati mengarahkan bulu tersebut melalui pisau presisi untuk menyesuaikan panjang dan arah bulu sesuai dengan desain yang diinginkan. Akhirnya, kulit tersebut diputihkan, dibersihkan, dan diputar selama berjam-jam, menghasilkan kelembutan, kehalusan, dan kilau yang sempurna sebelum diproses lebih lanjut di bengkel mode. Di tengah bendungan sederhana dan aliran sungai yang baru pulih, berang-berang menjadi simbol bahwa alam masih menyimpan keajaiban yang belum sepenuhnya kita pahami. Mereka tidak hanya meneluli saluran air yang memudar, tetapi juga membangkitkan seluruh ekosistem yang telah lama dilupakan. Setiap gigitan yang mereka ambil dan setiap gelombang air yang mereka alihkan membawa hidup baru. Burung-burung kembali, ikan-ikan menemukan tempat berlindung, dan vegetasi mulai tumbuh setelah bertahun-tahun mengalami kekeringan. Sulit dipercaya bahwa makhluk sekecil itu dapat mengubah nasib seluruh landscape. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan share channel YouTube kami. Sampai jumpa.